Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini dengan memperhatikan perkataan. Pengkhotbah 5 ayat 1 berkata, "Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit." Bapak Ibu yang terkasih, ketika suatu kemalangan terjadi pada orang yang kita kenal, seringkali kita dengan cepatnya menganalisa, bahkan cenderung menghakimi. Pantes dia seperti itu, saya lihat memang dia suka begitu. Itulah makanya dia jadi kena. Soalnya sama saya dulu pernah begini, pernah begitu. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita terburu-buru menilai. Makin banyak bicara, makin banyak yang salah. Banyak orang biasanya mudah sekali mengeluarkan kata-kata untuk membicarakan orang lain. Memfitnah, kata-kata yang sembarangan, mudah berjanji, mengumbar kesombongan, mencela, bahkan bercanda berlebihan. Nah Bapak Ibu, harusnya orang-orang percaya tidak layak berkata-kata seperti itu. Orang yang tidak menjaga perkataannya akan mendapatkan ganjaran. Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36-37, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Di hadapan Tuhan ketika kita beribadah dalam doa dan pujian, dengan kata-kata kita menyatakan pujian dan janji kepada Tuhan untuk setia, untuk taat sampai akhir hidup. Bapak Ibu, setelah itu bukankah yang telah kita janjikan tadi dalam pujian dan doa kita itu harus kita lakukan? Bukankah itu juga artinya kita harus berusaha dan terus berusaha untuk taat dan setia? Jika tidak, artinya kita sedang berkata-kata yang tidak benar atau berbohong. Bagaimana kita hidup dan berkata-kata dalam keseharian kita? Cara kita hidup sehari-hari juga adalah bagian ibadah kita. Apakah kita masih dengan mudah berkata kasar dan menghakimi orang lain? Apakah kita masih mengeluarkan perkataan yang menipu dan sia-sia, menyebarkan berita-berita hoax? Orang yang beribadah akan menjaga perkataannya, baik di rumah Tuhan maupun dalam kesehariannya. Takutlah akan Allah. Yakobus 1 ayat 26 berkata, "Jikalau seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya." Itu sebabnya Bapak Ibu, perhatikan dan jagalah hati dan perkataan kita dalam kehidupan kita. Takutlah akan Allah. Ingatlah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Karena Allah ada di surga dan kita di bumi. Motivasi dan maksud kata-kata kita semua terlihat jelas bagi Allah. Ketulusan dan kesungguhan kita terpampang jelas di hadapan Allah. Demikian juga ketidaktulusan, kepura-puraan atau mencari keuntungan diri semua diketahui oleh Allah. Karena Ia adalah Allah yang maha besar dan maha tahu. Untuk menjaga dan untuk mampu menjaga perkataan kita, pertama Bapak Ibu, tentu kita harus menjaga hati kita dengan mengisi hati kita dengan banyak firman Tuhan. Supaya hati kita diisi oleh kebenaran Allah dan supaya hati kita diisi oleh kasih Allah yang besar. Semua yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Amsal 4 ayat 23-24. "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu." Berhati-hatilah dalam berbicara. Jangan mengumbar, jangan terburu-buru menilai, apalagi menghakimi, agar kita terhindar dari kesalahan. Berbicaralah seperti memperkatakan firman, banyaklah bersyukur dan memberkati orang di sekitar kita. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon kepadamu Tuhan, seringkali kami melakukan kesalahan dalam perkataan kami. Tapi berjagalah di pintu bibir kami Tuhan, supaya perkataan kami adalah perkataan yang membangun, perkataan yang benar, perkataan yang memberkati orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan jika kami tidak menjaga perkataan kami, tapi tolong kami untuk tetap jaga hati kami, supaya berkenan dan memuliakan nama Tuhan, bahkan memberkati lebih banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa untuk tetap pakai masker, jaga kesehatan kita, jaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Tuhan berkati kita. Shalom.